kematian seseorang itu tergantung dengan amal perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan surah An-Nazi'at ayat pertama sampai ayat ke-16. Surah An-Nazi'at, kita tahu bahwa surat ini termasuk ke dalam golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan karakteristik surat-surat Makkiyah, nah seperti ini, seperti kemarin surat An-Naba, ya, surat An-Nazi'at dan seterusnya. Ayatnya pendek-pendek, isinya pertama kebanyakan tentang hari kiamat. Jadi kalau kita lihat tarik sejarah bagaimana baginda Nabi SAW dakwah di kota suci Makkah Al-Mukarramah, maka ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota suci Makkah itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguatkan iman para sahabat, ya. Jadi salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Seberapa tahun Al-Quran teh? 23 tahun Allah turunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kalau Allah mau, Allah bisa tidak untuk menurunkan Al-Quran itu langsung sekaligus? Ya 23 tahun kali lalila atau saja sekali turun beres. Tapi 23 tahun, 13 tahun di mana? Di Mekah, 10 tahunnya lagi di Madinah. Salah satu hikmahnya ini, karena ayat-ayat yang diturunkan di kota suci Makkah isinya adalah tentang bagaimana menguatkan keimanan para sahabat. Sehingga yang dibahas di ayat-ayat Makkiyah itu tentang hari kiamat, tentang tauhid, keesaan Allah, ya, tentang surga dan neraka. Dan ayatnya biasanya pendek-pendek. Nah, kalau kita lihat masuk ke dalam surah An-Nazi'at, pembahasannya sama mirip seperti surat sebelumnya An-Naba. Bercerita tentang apa? Tentang hari manusia ketika dibinasakan dan dibangkitkan. Ya. Wan-nazi'ati gharqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Jadi kalau ayat Al-Quran diawali dengan waw qasam, ya, sumpah artinya, wasyamsi waduhaha wadduha, ya, wan nazi'ati gharqa, naondi, ya, wal fajr. Maka semua sumpah Allah dengan nama makhluknya yang disebutkan di dalam Al-Quran pasti menandakan bahwa makhluk tersebut, ya, atau perkara tersebut yang Allah bersumpah dengannya adalah perkara yang besar, bukan main-main berarti. Wan nazi'ati gharqa, dan demi para malaikat, ya, pencabut nyawa, yang mencabut nyawa manusia dengan sangat mengerikan, keras, ya. Gharqa. Jadi kondisi manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sakaratul mautnya. Maka ada orang-orang yang akan dihampiri oleh malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada juga orang-orang yang dicabut nyawa itu diibaratkan seperti daging, apa menuju kurban namanya, kan daging sok linaon digarantungkeun, Pak. Nah, diibaratkan seperti daging yang disangkutkan ke besi itu, kan sok digarantungnya.
daging kangge di non dipotongan. Nah, diibaratkan seperti daging yang disangkutkan ke besi pengait itu dan kemudian ditarik. Hancur tuh, Pak. Dipaksa ditarik daging yang disangkutkan terus dibetot. Terkoyak tidak? Hancurnya. Hari dipotong makan ku peso marapihnya. Tapi ini ditarik dipaksa seperti daging yang disangkutkan ke besi penyangga itu buat ngegantung-gantung daging geningnya. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi kondisi kematian seseorang itu tergantung dengan amal perbuatannya. Jadi beda-beda. Dan bayangkan Nabi SAW ketika wafat, maka Nabi saja merasa kesakitan, komo orang. Ya, apalagi kita yang berlumuran dengan dosa, kesalahan, kekhilafan, ya. Maka kondisi wafat seseorang itu akan terlihat, ya, dari siapa yang datang untuk mengambil nyawanya. Gitu. Apakah datang dengan kondisi yang menggembirakan, ya, dengan penuh sambutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, tak eta mah bager. Ya. Diseru dengan panggilan yang lemah lembut, ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Nah, tapi wan nazi'ati gharqa, ada juga orang yang dicabut dengan malaikat yang mengerikan, dahsyat, ya. Dan seperti terkoyak, seperti dikoyak. Dan ini tentu adalah kondisi kematian yang dihindari oleh kita, naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Amin. Ya. Kemudian wan nasyitati nashta, sama, ya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan para malaikat, ya, an-nasyitati nashta, yang mencabut nyawa manusia dengan penuh lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Nyangger ari nyeri mah nyeri. Tapi berbeda kondisinya dengan yang pertama, ya. Sesuai dengan amal soleh yang dikerjakan oleh manusia. Jadi ada sebagian yang diambil, ya, nyawa itu dalam kondisi yang susah payah, mengerikan. Ada juga yang memang secara perlahan, ya. Makanya kita lihat kalau orang meninggal, wafat itu terkadang terlihatnya beda-beda. Ayanu senyum bercahaya wajahnya, ya. Ada yang bahkan nauzubillah, ya, meninggal itu mata terbuka melotot, ya, mulut menganga lebar, ya. Macam-macam lah, macam-macam. Dan itu kembali lagi akan sesuai dengan bagaimana kondisi kehidupan kita, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, ya, bahwa seseorang itu akan diwafatkan seperti kebiasaan mereka. Jadi anu biasa na mabok nyamawat na oge moal jauh-jauh tina naon, tina mabok, ya. Anu sok maling nyamawat na oge meureun digebugan keur maling. Yang suka ibadah pun, yang rajin ibadah, istiqomah ibadah, maka kemungkinan besar wafatnya ketika ibadah. Aku baca na eta aya hadis Nabi yang menyebutkan apa? Ada dua orang, yang satu la ya'malu bi'amali ahli jannah, setiap hari kerjanya ibadah, hatta la yakunu bainahu wa baina al-jannah illa dhira', sampai tidaklah ada jarak di antaranya dengan surga kecuali beberapa jengkal saja. Tapi ternyata meninggalnya ada yang su'ul khatimah, tiap hari ibadah bosan, nyobaan sakali mah maksiat, hari pas nuju maksiat maut. Rugi. Ada sebaliknya Pak, orang ahli maksiat terus, suatu waktu sadar emut, hayong taubat. Ketika taubat ternyata wafat masuk surga.
Nah, tapi itu jadi kalau ada dua hadis yang seolah seperti bertentangan seperti ini, maka dilihat. Yang pertama adalah hadis yang datang konteksnya secara umum. Ya. Jadi secara umum manusia kalau rutin amal soleh, istiqomah beramal soleh, meninggalnya nggak akan jauh-jauh ketika amal soleh. Itu secara umum. Tapi nanti ada pengecualian. Nah, artinya kalau ibadahnya tidak istiqomah, geletuk maut menuju maksiat, ada juga yang seperti itu, tapi tidak banyak. Karena kebanyakan ahli ibadah meninggalnya sedang ibadah. Sebaliknya ahli maksiat pun sama. Secara umum ahli maksiat meninggalnya ketika maksiat. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Ada juga yang akhirnya selamat. Ya, intinya selalu ada kesempatan untuk kita merubah kondisi kematian kita, karena itu yang belum ada jaminannya. Yang belum mendapatkan jaminan dari Allah itu seperti apa kondisi kita ketika wafat, di mana, nuju naon, iraha, ya. Tidak ada jaminan, tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Tapi yang pasti kematian itu akan datang, kan gitu. Maut mah pasti, tapi duka nuju naon. Tidak tahu kita sedang apa. Sami we sapertos barudak sakola misalkan, Mbak. Diwartosan ku guru nate, engke bakal aya ujian dadakan. Iraha hanya moal di pasien terang namina oge dadakan. Pastikan akan setiap hari mempersiapkan untuk ujian, tiba-tiba datang ujian teh terus tiasa gitu. Nah, itu seperti itulah analogi sederhana bagaimana kematian itu menghampiri manusia, ya. Wasabihati sabha, dan juga malaikat yang memiliki sifat yang turun ke bumi. Ya, jadi malaikat, walaupun kita tidak bisa melihat bentuknya seperti apa malaikat itu, tapi yang jelas bahwa malaikat ini adalah makhluk yang mulia. Ya, makhluk yang jauh lebih sulit, ya, mungkin penciptaannya dibandingkan dengan umat manusia, sehingga malaikat dengan segala macam kehebatannya, walaupun di dalam hadis beberapa riwayat menjelaskan tentang beberapa sifat malaikat, baik itu sifatnya secara tingkah, perbuatan, ada juga yang dijelaskan fisiknya, ya. Walaupun tidak semua, tapi artinya malaikat ini jauh lebih agung daripada manusia, ya. Nah, tapi nanti ada kondisi juga, manusia ini ternyata bisa jadi lebih mulia juga dari malaikat, karena manusia punya hawa nafsu, sedangkan malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mah dipiwarang sujud di awal penciptaan, dugikeun ka kiamat oke sujud we terus. Jadi moal protes. Dipiwarang naon? Ruku we terus. Moal protes. Apa orang mah salat kadang lami sakedik oge, aduh batuk sabaraha kali. Kemun taraweh sok ngadadak baratuk kan. Komo lamun khutbah lami teuing mah. Fasabiqati sabqa, ya. Ya, dan malaikat yang saling mendahului, artinya malaikat juga memiliki sebuah karakteristik, ya, bahwa perpindahan satu tempat ke tempat yang lainnya itu malaikat bisa sangat cepat. Beda seperti manusia. Artinya di dalam ayat-ayat ini adalah bagian pertama surat An-Nazi'at ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang utama. Dan harus kita ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an, ya, apabila sebuah surat itu dibuka dengan sumpah, apalagi sumpahnya sampai beberapa ayat, maka itu menandakan hal yang datang setelah sumpah itu adalah perkara yang besar. Jadi sumpah. Nah, setelahnya ada berita, ada perintah ataupun ada larangan, maka itu adalah hal yang besar. Fal mudabbirati amra, dan malaikat juga, dan demi malaikat kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mudabbir, mengatur urusan langit dan bumi, urusan manusia, urusan gunung-gunung, urusan laut dan lain sebagainya, itu semua diatur oleh Allah, dan Allah perintahkan para malaikat untuk mengatur itu semua, ya. Maka selanjutnya apa? Yauma tarjufur rajifah. Nah, ini, ya.
Jadi tadi Allah awali dengan waw qasam semua tuh ya, sumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan mengerikan, ada yang lemah lembut dan lain sebagainya. Yauma tarjufur rajifah, ayat ke-6 ini intinya apa? Ya, yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa sesungguhnya ya, manusia kelak akan dibangkitkan. Ketika apa? Ketika malaikat meniupkan sangkakala. Jadi kondisinya ketika kita telah wafat, semuanya akan masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur ya. Non bentena alam barzakh sareng alam kubur sareng kuburan, non bentena apa? Alam kubur naon? Ya alam barzakh. Tapi kalau kuburan tempatnya. Kenapa beda? Ya karena tidak semua orang meninggal itu dikubur. Anu mautna di langit misalkan nuju naik pesawat, ngebeledug pesawatna, kan tong boro di pilarian jasadna ya. Kadang pesawatna oge teu katimu ya. Ada orang meninggalnya tenggelam di lautan, kan tidak ketemu jasadnya di mana, nggak tahu ya. Ada yang dibakar ya, dan lain sebagainya, rupi-rupi. Artinya tidak semua orang yang meninggal itu masuk kuburan, tapi semua yang wafat pasti masuk alam barzakh, alam kubur itu pasti ya. Dan seseorang ketika telah meninggal, maka disitulah, di alam kubur itulah waktu menanti sampai dibangkitkan kembali. Jadi ketika malaikat meniup sangkakala, meniupkan tiupan pertama, dunia ini dihancurkan ya, terjadi kiamat, hancur lebur. Seperti di Al-Quran ya, dijelaskan di beberapa ayat bagaimana gunung-gunung seperti kapas yang berhamburan ya, langit terbelah, lautan, wah kan aya nama aya geuning naon film-film menggambarkan kiamatnya. Eta baru visualisasi seperti itu saja membuat kita ketakutan. Komo engke ya, maka orang-orang yang beriman itu akan diwafatkan sebelum terjadinya hari kiamat, karena saking mengerikannya terjadinya kiamat ini. Nanti setelah bumi dihancurkan, tiupan kedua adalah tiupan yang mana ketika ditiup manusia itu kembali dibangkitkan. Dan ini inti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia ini kelak akan dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan, berkumpul di padang mahsyar ya, untuk apa? Ya, untuk mempertanggungjawabkan seperti apa amal soleh yang sudah kita perbuat, atau sebaliknya sebanyak apa maksiat yang sudah dikerjakan. Angke ditimbang, dihitung, di mizan ya, dihitung banyakkan amal soleh atau amal salahna. Kalau yang lebih banyak amal solehnya, hisaban yasiro, maka hisabnya atau hitungannya akan menjadi hitungan yang mudah, atau heseting masuk surga. Sebaliknya kalau maksiatnya yang lebih banyak, nauzubillah ya, bisa jadi pahala yang datang kita bawa itu juga bisa jadi habis karena maksiat yang kita kerjakan ya. Maka dalam kondisi seperti itu, setiap manusia boro-boro ngemutan anu sanes, semuanya sibuk ngurus diri masing-masing ya. Tatba'uha ar-radifah ya. Tiupan yang pertama ya, tatba'uha ar-radifah, maka akan diikuti oleh tiupan berikutnya tadi ya. Tiupan pertama ketika Allah mengguncang dunia, menghancurkan ya, semuanya rata. Kemudian tiupan kedua akan dibangkitkan manusia. Dibangkitkannya seperti apa? Dibangkitkannya seperti tanaman yang tumbuh ya, lamun pepelakan gini, menanam sebuah biji, kan nanti dibangkitkan itu henteu ujug-ujug ageng, tapi tihandap sakedik-sakediknya, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menjadi tanaman yang sempurna. Nah, seperti itulah kondisi manusia. Makanya manusia itu ketika wafat, baik yang dikubur maupun tidak, jasadnya hancur, kecuali ada satu bagian dari tulang ekor yang akan tetap ada, dan manusia nanti akan dibangkitkan dari situ, dibangkitkan kembali ya.
Nah, ini yang harus kita yakini. Kenapa Allah turunkan ini di awal-awal dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena orang-orang Makkah ketika itu, Pak, mereka ini tidak yakin, tidak percaya. Nah, cenah jalmi geus maot teh moal mungkin hirup deui. Kalau sudah meninggal ya meninggal saja. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang Quraisy Makkah ketika itu. Bahkan mereka itu sebetulnya tahu Nabi Muhammad itu punya Tuhan, mereka tahu. Ya, Allah itu mereka tahu. Yang jadi masalah, mereka itu tidak meyakini bahwa setelah mati, setelah wafat, orang itu akan kembali dibangkitkan, dihidupkan. Ya. Ta'ina lamun jalmi mengaku percaya kepada Tuhan, percaya tapi tidak percaya, tidak mengimani ya, adanya hari akhir, hari kiamat dan hari kebangkitan. Nah, maka naon bedana jeung orang Quraisy Mekah dulu gitu. Ya. Kan kemarin dibahas tuh ya ketika membahas surat An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Apa yang mereka pertanyakan orang-orang Quraisy Mekah itu? 'Anin naba'il 'adzim, tentang perkara yang besar. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang banyak orang itu berdebat tentang itu. Tentang apa? Dibangkitkan, pembangkitan manusia. Ya, seperti apa kondisinya ya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Da teu acan kantos aya nu nyobian kan. Jadi tidak ada yang tahu kondisinya. Memang itu adalah termasuk ke dalam hal yang masuk ke ranah ilmu ghaib ya. Ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril saja Nabi tidak bisa jawab kan. Kapan terjadinya hari kiamat nggak tahu. Wah, ini ya kalau ada manusia yang sok-sok pintar misalkan bisa meramal ya 2012 kiamat terjadi kiamat oke. Tahun 2000 dulu tahun terakhir cenah 2000 terjadi kiamat na oge anu ngaramal na maut duluan, meninggal duluan. Nah, artinya memang tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Qulubu yauma idzi wajifah. Nah, ini kondisinya ya. Kondisi manusia ketika dibangkitkan semua merasa khawatir, semua merasa takut ya. Makanya surat Abasa jelaskan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut ya, saudara, adik, kakak lari dari saudara yang lainnya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya ya. Kenapa? Karena orang yang paling dekat pasti yang paling tahu aib kita kan gitu ya. Oh, bapak katinggal ku batur mah jalmi soleh, rajin ke masjid, rajin sedekah. Tapi nu apal dosa-dosa orang misalkan ya, keburukan aib-aib kita siapa? Istri. Istri oke sami. Wah, di pangaosan mah dipandang, terpandang apa namanya ahli ibadah ya, dan lain sebagainya. Yang tahu aibnya siapa? Suami. Anak sami deh sareng anu jantan sepuhna ya. Ayah ibu paling tahu keburukan yang dikerjakan oleh anaknya. Sebaliknya anak oge apal. Si bapak mah bager teh di luar di imah mah galak. Misal gitu ya. Yang paling tahu orang terdekat. Maka justru nanti pada hari tersebut orang-orang terdekat itulah yang akan lari satu dengan yang lainnya ya. Apal karena tahu ya, satu dengan yang lainnya tahu keburukan tapi pada hari tersebut semua sibuk mengurus diri masing-masing ya. Takut kita, bergetar. Maka ketika dibangkitkan manusia itu kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang dibangkitkan dengan kondisi yang nyaman ya, aman, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari tersebut tidak ada naungan selain naungannya Allah ya. Kita sering dengar hadisnya 7 golongan ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di apa namanya, di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi sebaliknya Pak, ada juga orang-orang yang ketika dibangkitkan itu sangat mengerikan kondisinya ya. Contohnya siapa misalkan? Contohnya orang-orang yang selama hidupnya memakan riba.
Di dalam Al-Quran disebutkan, alladzina yakuluna riba la yaqumuna kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang selama hidupnya memakan harta riba, maka ketika dibangkitkan kondisinya seperti orang kesurupan. Kantos ninggal nu kesurupan mah. Kumaha nu kesurupan? Ya. Bingung. Kondisinya mengkhawatirkannya. Seperti orang mabuk, seperti orang yang linglung. Ada yang dibangkitkan dengan kondisi wajah yang bercahaya, ya, karena selalu menjaga wudhu, maka anggota tubuhnya bercahaya. Ada yang nanti di padang mahsyar ketika posisi matahari itu sangat dekat dengan kepala manusia, ada yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri, macam-macam rupi-rupi. Ya. Nah, cenah apal, di mana apal nyeti hadis Nabi kan, dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Artinya setiap orang yang dibangkitkan semua kondisinya mengkhawatirkan. Ya. Nah, nu soleh oge sami nu soleh oge. Makanya kenapa para sahabat dahulu, ya, ketika mereka beramal soleh, tidak pernah amal solehnya itu merasa cepat puas. Nabi mah ahli ibadah. Kalau we sigana mah sampean sabelah terus aya di surga gitu. Rutin sedekah misalkan, tabungan loba di akhirat. Ya. Gak ada. Karena para sahabat terdahulu saja ketika mereka beramal soleh tidak pernah merasa puas, selalu khawatir. Nah, amal soleh nanti ditampi henteu ku Allah, nah amal soleh nanti cekap atau henteu. Itu orang-orang soleh yang dipikirkan oleh orang-orang soleh. Biasa nama anu sekali dua kali amal soleh terus merasa puas, tak eta nu tara amal soleh biasa nama. Ya, kalau yang amal solehnya ini dijaga istiqomah, maka mereka justru, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti itu mereka justru merasa khawatir, wa qulubuhum wajilah, ya. Hatinya itu selalu merasa khawatir. Karena nanti di hari ini ketika manusia dibangkitkan, ya semuanya khawatir sama, mau yang soleh, mau yang salah. Semuanya khawatir dengan amal masing-masing. Absaruha khasyi'ah. Pandangan mereka tertunduk. Kita semua nanti akan malu dengan apa yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sok ada barudak malamun menjelaskan tentang hari kebangkitan, ya. Kan hari kebangkitan itu semua ariyah, ya, telanjang semuanya. Waktu cenah bisa ninggali batur, boro-boro. Ya, semua tertunduk, ya. Khawatir, takut. Boro-boro ninggal batur, ninggal amal sendiri saja kita masih belum percaya diri, khawatir, ya. Jadi semua orang kondisinya pada hari tersebut selain ketakutan tertunduk, ya, tertunduk karena mengkhawatirkan amal soleh yang akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ya. Maka orang-orang kafir, orang-orang fajir, maka mereka akan berkata pada hari tersebut, ya, Ainna lamarduduna fil hafirah, ya. Kata mereka, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang seperti saat ini, kehidupan semula, ya. Jadi mereka menganggap bahwa ketika dibangkitkan itu dibangkitkan seperti kita hidup normal seperti ini, padahal dibangkitkan itu, ya, kondisinya berbeda, alamnya berbeda, ya. Akan ada kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman, tapi setelah melalui proses tadi, alam barzah, ya, alam kubur, yang bahkan menurut sebagian ulama bisa jadi alam kubur itu lebih menyeramkan dari neraka. Kenapa? Karena orang di alam kubur sendirian, Pak. Secinta-cintanya bapak dengan istri, pas istri namawat misalkan, ya, kersa teu ngarencangan di lebat. Ibu misalkan nyaah pisan ka budak, ya, ke anakna maot, kersa teu ngarencangan di lebat, nyalira we, bade nu beunghar, bade nu miskin sami sadayana oge. Moal aya nu misalkan kaya meh caang cenah di kuburanna orang tempelan naon lampu tembak meh caang angker, ya. Karena tidak akan ada yang menemani seseorang di alam barzah melainkan amal perbuatannya. Nah, makanya alam barzah itu alam penantian. Ketika orang
membawa bekal amal soleh yang banyak, maka ketika menanti di alam barzah, waktu penantiannya menjadi waktu penantian yang indah, karena diperlihatkan gambaran surga, ya, diberikan nikmat kubur. Yang sebaliknya, orang-orang yang ahli maksiat, wayahna, di alam kubur justru sangat mengerikan dan sangat lama terasa. Tapi orang-orang soleh merasa sangat cepat, sampai waktu ditiup tadi, ya, trompet untuk sangkakala yang kedua untuk dibangkitkan manusia. Orang-orang yang soleh merasa waktunya sangat sebentar. Tapi orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, mereka merasa waktu penantian tersebut sangat lama. Kenapa? Karena disiksa di alam kubur. Nauzubillahi min dzalik, ya. Maka alam kubur ini adalah alam yang mengerikan. Tidak ada, kata Nabi SAW, yang akan mengantar seseorang ketika wafat itu 3 hal, ya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya, ya. Maka 2 diantaranya akan hilang kembali, ya. Keluarga nyasanya anak keluarga, oke, jarang aya nu mondok misalkan di kuburanna dugikeun ke kela cenah nepikeun ka 2 wengi wae karunya bisi naon bisi can maut keluar ke bisi ngagerwan di jero cenah urang gali deui moal aya, ya, pasti semua setelah dikuburkan ya sudah, ya, sedihnya sedih misalkan, tapi tetap sedih jalmi oge moal kersa di piwarang naon, di piwarang ngarencangan, ya, kembali. Harta komo harta mah, ada orang-orang misalkan orang-orang etnis Tionghoa biasanya dikubur itu dengan hartanya, ya. Manfaat tidak? Itu manfaat, jadi naon, jadi sasaran maling. Wah, cenah apalagi di jerona aya emas, dimaling, diambil, ya. Tapi yang akan menemani seseorang itu adalah amal solehnya. Amal soleh ini yang akan menerangi alam kubur kita, ya. Jadi alam kubur yang sangat mengerikan itu adalah waktu penantian kita sampai manusia itu kelak akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu kemudian diperlihatkan buku catatan amal mereka, ya. Ada yang menerima buku catatan amal, rapotnya rapot A misalkan, tapi aya oge anu nampi rapotna beureum hungkul nilai nantinya. Nanti kemudian akan ditimbang di mana? Di mizan, ya, di mizan nanti ditimbang. Ieu amal solehna seueur baru surga. Ini maksiatnya lebih banyak, tapi amal solehna oge aya, ka neraka heula dibersihan. Kemun geus bersih ka surga. Ieu misalkan aya nu amal solehna eueuhan. Tapi sebelum meninggal dia mengucapkan syahadat, tetap masuk surga. Tapi waktu dicucinya lebih lama, di neraka dibersihannya lebih lama. Ada yang sampai meninggalnya misalkan dia tidak beriman, tos masuk neraka udah otomatis gitu. Semuanya akan dipisahkan sesuai dengan tempatnya masing-masing, dan tidak ada tempat ketiga. Tempat itu hanya 2, antara surga dan, jadi anu kumaha cenah lamun misalkan ditimbang teh 50-50 pas ya seri. Ya pas pisan gitu. Nggak ada, karena hanya 2, ya, tempat manusia akan kembali, surga dan neraka. Tidak ada tempat ketiga. Maka mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jalannya sudah jelas. Jalan menuju surga sudah disediakan, jalan menuju neraka juga sudah ada. Tinggal dipilih we, lamun hoyong ka surga ya wayahna. Kata Nabi SAW, memang jalan menuju surga itu penuh dengan ujian, penuh dengan tangisan, penuh dengan letih, lelah. Masuk neraka jalanannya hura-huranya, hiburan dan lain sebagainya. Anu repot mah lamun hoyong lebet ka surga tak ka dieu heula belok. Palebah lamun belok tiasa uih deui mah alhamdulillah. Palebah belok kabablasan terus. Nuju belok mawat deui. Waduh ya Allah, nauzubillahi min dzalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian yang husnul khatimah bagi kita semuanya. Sampai situ dulu kita bahas surah An-Nazi'at, berarti dugikeun ke ayat sabaraha teh? Ayat 10, ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan bisa dilanjutkan ayat-ayat berikutnya.